NIM 29/2024-008. Saya dari kelas JG71A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari produk MIT App Inventor yang telah saya buat. Sebelum itu, aplikasi tersebut saya beri judul dengan MAP atau bisa dibaca MAP dengan kepanjangan misi analisis dan peluang. Nah, latar belakang dari permasalahan yang telah saya angkat yaitu pembelajaran matematika sejak saat ini khususnya pada materi analisis data dan juga peluang masih dianggap sulit, dan sebagian dari peserta didik ini kurang memahami karena materi tersebut bersifat abstrak dan membutuhkan kemampuan dalam membaca tabel, menganalisis diagram ataupun tabel, memahami diagram, dan menentukan peluang yang dalam suatu kejadian. Nah, selain itu, pembelajaran yang hanya menggunakan buku atau penjelasan secara konvensional terkadang membuat peserta didik ini kurang tertarik dan juga kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan karena itu, saya membuat media pembelajaran ini berbentuk MIT yang memberi judul MAP atau Math, sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi analisis data dan juga peluang dengan menyenangkan. Selanjutnya, yaitu solusi dari produk yang telah saya buat, yaitu solusi yang ditawarkan melalui aplikasi Math adalah menyediakan media pembelajaran digital yang memungkinkan peserta didik belajar secara lebih interaktif dan juga mandiri. Nah, aplikasi ini menyediakan beberapa bagian, yaitu dari tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan juga refleksi. Nah, tujuan pembelajaran ini untuk apa sih? Tujuan pembelajaran yang telah saya buat ini memiliki solusi yang dimana agar peserta didik ini mengetahui kemampuan yang harus mereka capai. Nah, selanjutnya yaitu materi. Materi ini dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep analisis dan data dan peluang. Selanjutnya yaitu misi ataupun kuis. Nah, berupa soal interaktif yang menguji pemahaman peserta didik. Selanjutnya yaitu refleksi untuk membantu peserta didik dalam mengevaluasi pengalaman dan juga pemahamannya setelah belajar. Nah, dengan demikian aplikasi Math dapat menjadi solusi untuk membuat pembelajaran matematika ini lebih menarik, interaktif, dan tidak hanya berpaku pada penjelasan guru. Selanjutnya yaitu keunggulan dan keunikan dari produk yang telah saya buat, yaitu tentunya berbasis aplikasi mobile yang dimana dapat mudah diakses dan juga mudah didapatkan, yaitu di smartphone masing-masing. Yang kedua yaitu menggunakan konsep permainan edukatif. Nah, di sini saya ada permainan edukatifnya ada 3 misi. Ada misi pertama, misi kedua, dan juga misi ketiga untuk menguji pemahaman siswa. Sehingga pembelajaran tersebut akan terasa menyenangkan dan juga pembelajaran ini akan terasa seperti permainan karena bentuknya adalah permainan. Jadi teman-teman ataupun peserta didik akan tidak terasa bahwa hal yang mereka lakukan adalah belajar. Yang ketiga yaitu materi dan evaluasi terintegrasi. Nah, di sini mereka dapat memahami materi, mengerjakan kuis, dan juga melakukan refleksi dalam satu aplikasi. Sini saya menyediakan ada materi, kuis, dan refleksi. Jadi mereka dapat melakukannya dalam satu aplikasi saja. Yang selanjutnya yaitu interaktif dan menarik secara visual. Di sini mereka dapat interaktif melalui mereka akan memencet tombol-tombolnya. Jadi aplikasi tersebut ini benar-benar interaktif dengan peserta didiknya langsung. Selanjutnya yaitu memiliki tingkat kesulitan bertahap, yang dimana tadi ada 3 misi yang saya buat, yaitu misi 1, misi 2, misi 3. Ini adalah tingkat kesulitan yang bertahap. Jadi misi pertama ini adalah membaca tabel, yang misi kedua adalah membaca diagram, dan juga misi ketiga ini adalah gabungan dari membaca tabel dan juga diagram serta penambahan yaitu piktogram. Nah, selanjutnya yaitu educational value, yang dimana ada 4 educational value yang dari aplikasi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep, khususnya dalam membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel maupun diagram. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui soal-soal yang membutuhkan pengamatan dan juga penalaran. Jadi siswa ataupun murid tidak hanya membaca saja, tapi juga mereka dapat menalar dan mengamati
langsung, jadi mereka harus cermat dalam pengamatannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar karena peserta didik belajar melalui pendekatan permainan ataupun tantangan. Jadi mereka akan rasa ingin tahunya akan tinggi dan juga meningkatkan motivasi belajar karena mereka akan terus belajar dengan konsep permainan ini. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan literasi digital melalui penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, produk yang telah saya buat ini dari MIT yaitu berjudul Map atau Misi Analisis dan juga Peluang. Di halaman pertama tertera 2 tombol yaitu tombol mulai dan juga penyusun. Ketika tombol penyusun diklik maka akan tertera biodata saya dari nama, NIM, dan juga kelas. Nah, lalu selanjutnya ketika tombol mulai diklik maka akan beralih ke menu utama. Nah, menu utama ini terdiri dari 4 tombol: tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan juga refleksi. Ketika tujuan pembelajaran diklik maka akan tertera tujuan pembelajaran dari aplikasi tersebut. Selanjutnya dapat tekan tombol kembali, lalu pada saat materi diklik maka akan tertera 2 tombol yaitu materi dan juga video. Nah, ketika materi ini diklik maka akan beralih ke materi yang berbentuk bacaan. Nah, ini siswa tidak hanya membaca tapi mereka juga dapat memikirkan secara kritis mengenai materi tersebut karena materi tersebut ini berbasis masalah. Jadi siswa tidak hanya membaca saja lalu menemukan jawabannya, tapi mereka juga dilatih untuk berpikir dari materi yang telah saya sediakan. Selanjutnya dapat klik tombol kembali di bawah lalu dapat melanjutkan ke video. Nah, video ini membantu siswa jika mereka sulit dalam memahami materi bacaan, jadi mereka dapat melihat videonya untuk proses dalam menemukan jawaban ataupun memahami materi. Selanjutnya dapat klik tombol kembali, lalu klik tombol kembali lagi untuk beralih ke menu utama tadi. Setelah tujuan pembelajaran dan juga materi sudah diklik, maka akan beralih ke kuis. Nah, kuis ini ada 2 tombol yaitu tombol petunjuk dan juga tombol mainkan. Nah, sebelum mereka dapat memainkan kuisnya, mereka dapat membaca petunjuknya dahulu. Nah, setelah mereka menyelesaikan dan membaca petunjuknya, mereka dapat kembali lalu dapat memainkan kuisnya. Nah, di kuis ini ada tiga misi yang harus mereka selesaikan, yaitu yang pertama, misi pertama ini lebih pada mengenai materi tentang tabel. Nah, jika jawaban salah maka akan muncul belum tepat dan coba lagi, dan juga tombol lanjutnya tidak menyala. Namun jika jawaban benar, tombol lanjutnya menyala dan dapat melanjutkan ke nomor 2. Sama, tombol lanjutnya menyala dan akan mendapatkan pesan bahwa benar dan hebat. Setelah itu, mereka akan setelah menyelesaikan misi pertama, mereka akan mendapatkan skor dan juga pesan apresiasi. Dapat kembali lalu dapat melanjutkan ke misi kedua. Nah, misi kedua ini konsepnya sama namun dengan materi yang berbeda. Karena misi pertama mengenai data pada tabel, maka misi kedua ini lebih ke data pada diagram batang. Jadi mereka dapat memahami materinya mengenai diagram batang dan juga tabel. Ini juga sama, jika benar dapat lanjut, namun jika salah akan mendapatkan pesan belum tepat dan coba lagi, dan tombolnya tidak dapat terbuka. Setelah menyelesaikan misi pertama dan juga misi kedua, siswa dapat menyelesaikan misi ketiga. Nah, misi ketiga ini akan dialihkan ke Wordwall, yang dimana ada 10 soal berisi tentang soal tabel, soal diagram batang, dan juga soal piktogram. Mereka menyelesaikannya dan setelah menyelesaikannya mereka dapat kembali ke aplikasi dan juga dapat menekan tombol kembali. Nah, setelah mereka menyelesaikan semuanya, mereka dapat merefleksikan hasil pembelajaran yang telah mereka capai, dapat merefleksikan melalui tombol refleksi dan mengisi
Padlet yang tombol refleksi yang telah saya sediakan menggunakan Padlet. Di sini mereka dapat mengisi dengan tambahkan kolom komentar tersebut. Setelah mereka mengisi refleksi, mereka dapat tekan tombol kembali. Nah, semuanya sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.